Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan sehat kepada kita semua. Hari ini saya ngajak Jihan, tapi momen ini kita buat karena tanggal 21 April itu peringatan Hari Kartini. Jadi murid saya ini Jihan menggunakan pakaian adat Betawi, dan saya juga sama karena di DKI. Namun kali ini saya sekalian memperkenalkan bahwa Jihan ini kemarin juara 2 tingkat Jakarta Timur sebagai lomba keterampilan bidang reception hotel ya. Jadi saya tanya-tanya tentang kejuaraan itu. Jihan, kenalkan sama rekan-rekan saya Jihan. Halo semuanya, nama saya Jihan Adinda. Saya murid saya. Tapi sambil ngopi santai, memang benar-benar ngopi santai ya. Jadi Jihan, kita kopinya santai. Cheers dulu Pak. Oke Jihan, kita perkenalkan bahwa kamu itu kan juara 2 tingkat Jakarta Timur ya. Bagaimana persiapan kamu bisa sampai juara 2 bahkan nggak nyampe juara 1? Gimana ya? Persiapan saya tiap hari ya, itu kan udah ditentuin apa itu hotel yang akan dipakai. Jadi setiap hari saya nge-stok web hotel itu biar saya tahu posisi-posisi fasilitasnya, wisata umum terdekat hotel itu tuh apa. Jadi saya sangat mempersiapkan. Kamu jadi ini ya, memanage waktu dengan baik. Betul. Untuk meraih kejuaraan ya. Bagaimana waktu kamu mengendalikan masa ketika kamu berhadapan dengan juri, dengan audiens di tempat lombanya itu ya? Sebelumnya saya nggak expect kalau lombanya ternyata sesusah itu dan di luar ekspektasi saya, karena ekspektasi saya berbeda. Kayak saya emang belajarnya membuat reservasi terus check in check out. Ternyata saya benar-benar ngehandling tamu komplain, dan ngehandlenya tuh nggak cuma satu, jadi langsung kayak berbarengan. Tapi alhamdulillah saya bisa menghandle komplain tamu itu secara bersamaan. Luar biasa. Nah, titik poin penilaian itu sebenarnya di mana sih mengambil poin penilaian itu? Kalau menurut saya, dari saya ngehafal di sekitar hotel yang dipakai, terus sama ngehandling komplain tamu itu dengan sikap yang tenang dan enggak panik. Artinya jadi penilaian itu mulai dari grooming, terus role playnya ya? Role playnya. Jadi poin yang paling tinggi itu di role playnya. Sampai menangani komplain gitu. Gimana itu? Memang suasana dalam apa yang kamu bisa tangani itu? Kemarin handling komplainnya, pertama jadi ada tamu yang ingin check in, terus tiba-tiba ada yang nyelak mau check out, terus ada juga yang komplain kalau kamarnya bau. Habis itu nanya wisata umumnya sekitar itu apa aja, terus tiba-tiba ada yang pingsan juga Pak. Gitu ya. Terus saya harus bisa ngehandle gimana kalau benar ada tamu pingsan. Terus saya harus bisa ngebedain yang mana yang urgent, yang mana yang yang urgent atau yang mana yang lebih didahulukan. Iya, lebih didahulukan. Saya harus bisa membeda-bedakan komplainan tersebut. Luar biasa. Lantas semoga kamu tetap itu ya. Cuma sudah, ini tetap dari wilayah ini nanti akan kami kirim untuk didaftarkan kejuaraan di provinsi, yaitu provinsi DKI. Nah, untuk persiapan Rizan, kamu harus persiapan lagi loh untuk DKI loh. Gimana? Satu, perasaan kamu sebagai juara 2. Perasaan saya seneng banget
bisa nyentuh juara 2 karena saya benar-benar pesimis banget. Saya mikir kalau saya tuh nggak bakal juara karena lawannya juga yang kalau saya lihat jago dan bisa ya Pak. Gitu. Ya, oke, artinya bagi Jian lawannya itu jago, tapi ternyata di lapangan enggak kalah mental ya. Persiapan kamu harus ke DKI ini. Persiapan kamu untuk DKI apa dengan pengalaman yang sudah kamu dapat? Terus nanti masuk ke DKI apa yang kamu persiapkan? Saya mungkin lebih mempersiapkan untuk gimana cara handling tamu yang benar-benar benar dan nggak panik gitu Pak, nggak nervous karena jujur yang kemarin saya beneran panik, cuma saya bisa ngehandle. Modalnya sudah bagus sekali dan di tata bahasanya udah tertata rapi, mudah-mudahan kamu bisa. Terus itu juga loh, ini kawan, jadi Jihan ini juga lagi mempersiapkan untuk uji sertifikasi kompetensi Jihan. Kamu kan juga sudah punya kelemahan saya di mana, keunggulan saya di mana untuk masuk ke uji kompetensi di bidang perhotelan. Persiapan kamu gimana untuk kelemahan saya, kamu di mana, untuk kehebatan atau yang kamu kuasain sudah di mana gitu? Untuk yang saya kuasai di materi itu sih room butler service itu saya lumayan pede ya Pak di bagian itu. Kalau untuk kelemahan saya mungkin di bedding dan make up roomnya. Karena kendala saya di duvetnya itu. Oke, sudah. Karena ini Jihan itu merasa badannya kecil, saudara. Jadi kalau bahasa untuk menghadapi mental tatapan muka jadi seorang sales, Jihan memang sudah menjiwai. Tetapi di housekeepingnya ini lemah tenaganya tentunya karena pakai duvet itu lebih susah ya. Lebih susah duvet. Berat. Soalnya king size bed kalau nggak salah ya untuk itu ya. Tetapi kembali lagi, Jihan itu punya mental yang bagus. Semoga Jihan bisa selesaikan ya. Nah, sudah persiapan DKI yang harus dipersiapkan. Terus itu nanti kedepannya gimana nih? Kamu sudah menguasai bidang room divisi lah ya. Housekeeping mudah-mudahan bisa, front office bisa. Nah, kamu kalau ke depan lulus itu kemana tuh Kak? Saya sih kemana aja, nggak harus di hotel juga. Saya di bagian apa aja juga nggak apa-apa. Pokoknya Jihan aman lanjut kuliah dulu atau langsung kerja? Langsung kerja. Kenapa? Karena saya ingin membantu orang tua saya. Bagus sekali. Jadi Jihan itu pengen langsung kerja saja karena berusaha membantu orang tua. Saya pikir itu dulu. Mudah-mudahan Jihan sang juara 2 dan akan dikirim ke DKI ini bisa menjadikan referensi atau motivasi bagi pelajar-pelajar perhotelan dimanapun berada supaya sukses dalam hal perhotelan secara umum adalah pariwisata. Sekian, terima kasih Jihan ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Foto. Kasih tepuk tangan. Penyerahan lomba LKS bidang resepsionis yaitu oleh saudari Jihan diserahkan oleh Ketua Yayasan Cipta Insani Kiai Haji Darul Buslib. Terima kasih. Selamat kepada Jihan. Semoga makin sukses. Foto. 1, 2, 3.
Kembali oleh Saudara Jihan untuk ke sekolah, diterima oleh pembina OSIF Pak Faruqi. Terima kasih.